Halo teman-teman, kembali lagi sama podcast kami yang berjudul Menggali Makna di Balik Limbah Rumah Tangga. Perkenalkan, nama saya Guntur Setio Wicaksono sebagai host, dan kali ini saya bersama narasumber saya. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang termasuk limbah rumah tangga dan ada berapa golongannya? Boleh bantu dijawab? Nah, limbah rumah tangga sendiri terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu ada yang cair dan juga yang kedua ada yang padat. Aku contoh limbah rumah tangga yang cair. Nah, limbah rumah tangga yang cair, air deterjen bekas cucian, dan juga air tinja. Contoh limbah rumah tangga yang berupa padat yaitu kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, kertas yang sudah tidak digunakan, dan juga kemasan-kemasan plastik yang sudah tidak digunakan. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dampak limbah rumah tangga bagi kehidupan manusia dan lingkungan? Apakah berdampak negatif? Rumah tangga sendiri memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan limbah industri lainnya. Baik yang cair maupun yang padat, hari tanah, merusak ekosistem air, penyakit, mencemari sumber mata air masyarakat, menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, hal tersebut terjadi jika kita tidak mengelolanya dengan benar. Jadi menurut saya berdampak negatif atau tidaknya tergantung dari kita mengelola sampah tersebut. Jika kita mengelolanya dengan tidak baik dan benar, akan berdampak negatif. Jika kita mengelolanya dengan baik dan benar sesuai peraturannya, itu akan berdampak positif loh. Nah, teman-teman, dari jawaban yang sudah dijelaskan, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Sekarang, saya mau bertanya, bagaimana sih cara efektif mengelola limbah rumah tangga dengan baik untuk mengurangi terhadap lingkungan? Dan cara efektifnya banyak sekali loh. Aku bakalan nyebutin beberapanya aja ya. Nah, yang pertama yaitu mengelola sampah organik menjadi pupuk, yaitu dengan cara menggunakan sisa-sisa makanan organik untuk diolah menjadi pupuk. Tersebut berguna bagi kegiatan berkebun dan juga dapat mengurangi limbah rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu membuat dengan mengisi botol-botol plastik dengan sampah non-biologis untuk diolah jadi blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Hal tersebut juga limbah rumah tangga seperti sampah plastik. Sekarang, Atau menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Mendaur ulang sampah, mengurangi sampah, dan juga menggunakan kembali. Hal tersebut untuk menciptakan atau mengurangi pencemaran lingkungan dan juga akumulasi tanah. Nah, selanjutnya mengurangi penghasilan sampah. Nah, di zaman sekarang kita ini banyak sekali sampah-sampah makanan atau sisa-sisa makanan yang berserakan yang dibuang sembarangan. Ada juga botol-botol yang sekali dibuang secara sembarangan. Nah, cara kita menguranginya yaitu kita seluruh makanan tanpa tersisa satu. Juga mengurangi konsumsi kemasan. Lalu selanjutnya yaitu membuat saluran limbah cair, membuat saluran pembuangan limbah cair yang tepat.
seperti membangun tempat pembuangan limbah cair sesuai infrastruktur dan juga efisien. Nah, hal tersebut guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan kita dari limbah cair berupa urin dan air pincir. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana kita dapat mengubah persepsi masyarakat tentang limbah rumah tangga menjadi suatu yang positif dan bermanfaat? Kita dapat mengubah persepsi masyarakat tentang limbah rumah tangga, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat tentang cara pengelolaan limbah-limbah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kita harus memberikan contoh nyata tentang manfaat yang akan dihasilkannya. Seperti yang aku udah jelasin tadi, yaitu mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos yang berguna bagi kegiatan berkebun dan juga mendaur ulang sampah limbah kemasan untuk menjadi produk yang bisa bernilai jual. Selain itu juga melibatkan masyarakat dalam dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita dari sampah-sampah. Iya, aku mau nanya nih, kamu pernah mencoba mengubah limbah rumah tangga menjadi produk yang berguna ataupun Pernah dong. Sampai pada ujian akhir di mata pelajaran prakarya, aku ditugaskan untuk mengelola limbah untuk membuat produk nilai jual, yaitu membuat tote bag dari limbah atau kemasan bekas kopi. Waktu itu tuh aku pas aku pas itu harus dijual kan. Nah, karena harus dijual, aku tuh mempromosikan ke teman-teman dan itu laku loh. Wah, keren sekali ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa saja teknologi terbaru dalam pengolahan limbah rumah tangga yang sedang dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan? Teknologi terbarunya ada 3. Yang pertama, atau pembakaran. Teknologi ini dapat dan juga dapat difungsikan kembali untuk pembangkit listrik. Itu teknologi recycling, yaitu mendaur ulang. Dengan mendaur ulang sampah, barang yang berguna ataupun yang bernilai jual. Nah, yang ketiga, teknologi composting atau dengan cara limbah-limbah organik seperti sisa makanan yang diubah menjadi pupuk kompos. Hal ini dimanfaatkan sebagai kegiatan berkebun, itu baik bagi tanaman. Nah, pertanyaan terakhir, setelah dijelaskan dengan sangat rinci, selanjutnya, mengapa sih kesadaran akan limbah rumah tangga dalam menjaga lingkungan itu sangat penting? Kesadaran dalam limbah rumah tangga dalam menjaga lingkungan itu penting karena kalau kita tidak sadar terhadap hal-hal tersebut dan mengecekkannya, bakal atau akan mencemari lingkungan kita sendiri yang hidup di lingkungan tersebut, seperti mencemari tanah, terus merusak ekosistem air, mencemari sumber mata air di masyarakat, dan juga dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, serta dapat menyebabkan banyak penyakit loh, dan juga masih banyak hal-hal lainnya. Juga di kehidupan yang akan mendatang atau di generasi selanjutnya, pasti masyarakat dengan kesadaran ini akan lebih berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita. Segitu saja pertanyaan pada episode kali ini. Saya Guntur Setio Wicaksono selaku host dan Saya Vika Anastasia sebagai narasumber. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.